Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsanda Dewi Putri, NPM 22755062, mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Definisi laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menyajikan jumlah aliran kas yang masuk perusahaan atau bisa disebut dengan cash inflow, dan jumlah aliran kas yang keluar dari perusahaan atau bisa disebut dengan cash inflow dan perubahannya selama satu periode tertentu. Laporan arus kas yaitu mencangkup kas dan setara kas, yaitu kas di tangan, simpanan giro, dan tabungan. Investasi jangka pendek yang sangat liquid, yang dikonversi menjadi uang dalam jumlah tertentu dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan. Arus kas di perusahaan diklasifikasikan menjadi 3 arus kas, yaitu yang pertama aktivitas operasi, yang kedua itu arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Manfaat laporan arus kas. Manfaat laporan arus kas yaitu yang pertama ada kemampuan perusahaan memperoleh kas, yang kedua ada kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban, dan yang ketiga ada menjelaskan laba akuntansi dan laba tunai, dan yang keempat itu ada pengaruh kegiatan investasi dan pembiayaan cash dan non-cash terhadap passion keuangan perusahaan. Arus kas dan aktivitas operasi. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama, pendapatan entitas, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Indikator utamanya yaitu yang pertama menentukan apakah operasi dapat menghasilkan kas untuk melunasi peminjaman dan memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen dan melakukan investasi. Pelaporan arus kas, aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi dapat disajikan dengan 2 metode, yaitu yang pertama metode langsung yang menyajikan kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto. Yang kedua yaitu ada metode tidak langsung. Metode tidak langsung yaitu laba disesuaikan dengan koreksi transaksi non kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Beban penyusutan arus kas dari aktivitas operasi adalah laporan laba rugi, aset lancar komparatif, dan liabilitas jangka pendek komparatif. Arus kas pendanaan. Arus kas pendanaan yaitu yang pertama ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perusahaan dalam jumlah serta komposisi kontribusi modal dan pinjaman entitas memprediksi klaim atau arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Bahan utamanya yaitu liabilitas jangka panjang, komparatif, dan ekuitas komparatif. Invoice-nya terdiri dari yang pertama penerimaan kas dari penerbit saham, yang kedua penerimaan kas dari penerbit obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang. Kalau outflows-nya terdiri dari yang pertama pembayaran kas kepada pemilik untuk penarik
atau menebus saham. Yang kedua, pelunasan pinjaman. Dan yang ketiga yaitu pembayaran oleh lisi untuk mengurangi saldo liabilitas bunga dan dividen. Bunga dan dividen terbagi menjadi yang pertama, arus kas bunga dan dividen diungkapkan secara terpisah dan diklarifikasikan secara konsisten. Yang kedua, beban bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau pendanaan atau alternatif. Dan yang ketiga yaitu pendapatan bunga dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Dan yang ketiga yaitu dividen yang dibayarkan dapat disajikan sebagai arus kas pendanaan atau operasi. Dan yang keempat yaitu pendanaan atau alternatif dividen dapat disajikan sebagai arus kas operasi atau investasi. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan yaitu yang pertama ada arus kas berkaitan dengan pajak penghasilan yang diungkapkan secara terpisah. Yang kedua yaitu diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas pendanaan atau investasi. Jadi kesimpulan laporan arus kas yaitu laporan arus kas itu merupakan laporan keuangan yang menyajikan lalu lintas arus kas masuk dan arus kas keluar dari kas dan setara kas. Sementara PSAK 2 itu mensyaratkan agar laporan arus kas disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.